Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Putra Syahrir, NIM 100 201 259. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan jawaban UTS Statistika Sosial. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang statistik sosial dan sejauh mana ruang lingkup statistik sosial? Statistik sosial adalah penggunaan sistem pengukuran statistik untuk mempelajari perilaku manusia di lingkungan sosial dan digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan suatu atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Ruang lingkup sebuah statistik sosial sebagai berikut, mulai dari ekonomi, bisnis, pertanian, perikanan, biologi, teknik, mekanika, sosial, budaya, komputer, informasi, psikologi, komunikasi, matematika, dan pengetahuan alam. Soal yang kedua, jelaskan definisi dari A. Populasi, B. Pengelompokan populasi, dan C. Sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Menurut Jarwanto, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang, institusi, benda, dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan yang ketiga, pengelompokan populasi adalah mengelompokkan subjek penelitian dari keseluruhan individu atau satuan yang dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Soal yang ketiga, dalam statistik sosial dikenal beberapa jenis data. Jelaskan data-data tersebut dan aplikasinya dalam penelitian. Berdasarkan skala perhitungannya. A. Data diskrit. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau membilang, bukan hasil mengukur. Data ini juga disebut data nominal. Ciri utama data ini yaitu data ini tidak mungkin berbentuk pecahan. Data nominal, yang juga dikenal sebagai skala nominal, adalah jenis data yang digunakan untuk melabeli variabel penelitian tanpa memberikan nilai kuantitatif apapun. Ini adalah bentuk skala ukuran yang paling sederhana. Berbeda dengan data ordinal, data nominal tidak dapat diurutkan dan tidak dapat diukur. Yang B, data kontinum. Data kontinum yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini terdiri dari 3 jenis data, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal adalah jenis statistik data kuantitatif di mana variabel ada dalam kategori terurut yang terjadi secara alami. Adapun untuk perbedaan utama antara data nominal dan ordinal adalah data ordinal memiliki urutan kategori, sedangkan nominal tidak. Yang kedua, data interval, yang juga disebut integer, dianggap sebagai tipe data yang diukur dalam skala data, di mana setiap titik ditempatkan pada jarak yang sama atau satu sama lainnya. Data interval selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik, di mana jarak di antara dua titik distandarkan dan sama. Data interval tidak dapat dikalikan atau dibagi, namun dapat ditambahkan atau dikurangi. Data interval diukur pada skala interval. Yang ketiga, data rasio. Data rasio adalah jenis data kuantitatif dengan sifat yang sama seperti data interval, yang memiliki rasio yang sama dan pasti antara setiap data, dan nol absolut berlaku sebagai titik asal data, atau dengan kata lain dalam data rasio tidak ada nilai numerik yang bernilai negatif. Berdasarkan sifatnya,
ada dua data. Yang pertama data kuantitatif, yaitu data kuantitatif dalam statistik akan senantiasa mengacu pada data yang berbentuk angka atau data numerik. Yang kedua, data kualitatif. Ini merupakan data yang tidak berbentuk angka. Data ini bisa berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif juga bisa didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik, berwujud pertanyaan atau kata-kata. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda memahami konsep variabel? Apa saja jenisnya dan bagaimana penggunaannya? Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Berikut ini adalah macam-macam variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat dependen. Variabel independen disebut juga variabel perlakukan atau kausa atau resiko. Yang kedua, variabel dependent atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator juga disebut dengan variabel independen kedua. Yang keempat, variabel intervening, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis tetapi tidak dapat diamati ataupun diukur. Yang kelima, yang terakhir, yaitu variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau disebut konstan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti. Soal yang kelima, yaitu statistika sosial mengenal beberapa operasi analisis. Salah satunya adalah regresi sederhana. Jelaskan apa yang dimaksud dengan regresi dan relasinya dengan variabel. Regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sedangkan relasinya dengan variabel itu terdapat pada penentuannya, karena regresi itu menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sekian penjelasan dan penjabaran saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.